Pelaku pembunuhan yang tidak terpecahkan ini meninggalkan sebuah jejak dengan cara mengecat kuku daripada korbannya. Oke cuy, jadi kali ini gue bakalan bawain salah satu cerita tentang serial killer lagi yang berasal dari Korea Selatan yang dikenal dengan cat kuku merah. Tepatnya pada 5 November tahun 2003, ada siswa SMP di daerah Puncheon, Korea Selatan yang bernama Eom Hyun Ah. Dia ini dikatakan sedang bermain ke rumah temannya pada pukul 4 sore cuy. Dan sekitar pukul 6:20 malam, dia ini pulang. Dan pas waktu dia pulang ini, dia itu sempat telepon sama mamanya cuy. Dia tuh ngomong, "Mah, aku udah dalam perjalanan pulang. 5-10 menit lagi aku bakalan sampai rumah." Karena jarak rumahnya dia sama rumah temennya ini gak seberapa jauh gitu loh cuy. Singkatnya cuy, sampai jam 9 malam, anaknya ini tak kunjung sampai di rumah cuy. Ya orang tua mana yang gak khawatir. Akhirnya orang tua ini memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian setempat. Polisi pun lalu melakukan sebuah pencarian terhadap Hyun Ah ini. Namun anehnya tidak ditemukan sosok dari Hyun Ah. Sampai pada tanggal 23 November 2003, polisi menemukan barang-barang milik Hyun Ah. Dan dari penemuan-penemuan ini terdapat sesuatu yang sangat-sangat aneh. Yang pertama adalah nama atau identitas pada barang bukti yang ditemukan ini itu semuanya sudah dihilangkan oleh pelaku cuy. Jadi kayak buku-bukunya, nama di seragamnya dia itu udah dirobek. Ya mungkin kayak menghilangkan jejak gitu loh cuy. Kedua, barang-barang ini itu ditemukan sekitar 7,4 km dari rumahnya. Padahal cuy ya, jarak rumahnya dia ke sekolah itu cuman sekitar 800 meteran doang. Sampai pada tanggal 22 Desember 2003 ditemukan lagi penemuan HP dan sepatu di sebuah tempat pembuangan sampah cuy. Sampai pada tanggal 8 Februari 2004 ada seseorang yang tidak sengaja menemukan mayat sosok perempuan yang berada di dalam sebuah pipa gorong-gorong yang tertutupi oleh kardus di depannya cuy. Karena merasa penasaran, dia pun ini melihat cuy, dan dia tuh kaget ketika melihat ada kaki dari seorang gadis yang sudah tewas. Gadis ini sudah dalam kondisi membusuk serta telanjang bulat. Bagian perut ke atas sudah membusuk, namun bagian perut ke bawah ini masih belum membusuk cuy. Akhirnya karena panik, orang ini tuh langsung melapor pada polisi cuy. Singkatnya, polisi itu melakukan sebuah investigasi dan ternyata benar mayat tersebut adalah mayat dari Hyun Ah. Penemuan jasadnya ini berjarak sekitar 6 km dari rumahnya. Jadi aneh banget kan, yang tadi itu ditemuin 7,4 km barang-barangnya, terus handphone sama tasnya ini ada di tempat pembuangan sampah. Kasus ini tuh bener-bener janggal cuy. Banyak sekali misteri-misteri yang memang sengaja ditinggalkan sama pelaku pembunuhannya ini cuy. Kayak seolah-olah tuh nantangin polisi gitu loh. Lu bisa nggak mecahin kasus ini? Lu bisa nggak nangkep gua? Kayak gitu. Akhirnya jasad tersebut dibawa untuk diteliti oleh pihak forensik. Dari hasil forensik cuy, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Bahkan tidak ada tanda-tanda pemerkosaan cuy. Kan aneh banget ya. Terus ngebunuhnya itu kayak gimana? Dari jasadnya si Hyun Ah ini terdapat sebuah tanda di kukunya. Kayak dikasih kutek gitu loh cuy, dengan cat kuku berwarna merah. Kasus ini adalah kasus yang sangat sulit diungkap cuy. Meskipun polisi sudah berupaya mati-matian untuk mencari tahu siapa dalang dari pembunuhan ini, seolah-olah tidak ditemukan bukti-bukti yang jelas gitu loh cuy. Karena ya selain tidak ada saksi, di tahun itu CCTV itu masih jarang. Di tempat-tempat yang sepi-sepi itu jarang banget ada CCTV. Sampai pada suatu saat ada seseorang yang mengaku pernah mendapati hal-hal yang aneh. Dia bilang kalau semisal dia melihat sebuah mobil berwarna putih. Mobil ini tuh asing cuy, kayak nggak pernah lewat sana gitu loh. Dia bilang kalau bagian jendela belakangnya itu ditutupi dengan jaket. Dan terdapat banyak hal-hal yang janggal cuy. Salah satunya adalah mayat ini tuh ditemukan di gorong-gorong ya. Dan gorong-gorongnya ini terdapat di jalan besar cuy, di tempat umum gitu loh. Pertanyaan gua tuh kapan buangnya? Padahal itu tempat rame gitu cuy, bukan tempat-tempat yang sepi. Ahli psikologi juga berpendapat bahwa pembunuhan ini adalah pembunuhan berantai. Jadi pembunuhan berantai itu adalah pembunuhan yang memang suka meninggalkan kode-kode atau pesan-pesan tersembunyi gitu cuy. Nah dianggap kalau semisal cat kuku merah yang ada di korbannya ini itu adalah salah satu kode yang diberikan daripada pembunuhnya. Soalnya cuy ya, pas waktu ditanyain sama keluarganya ini bilang kalau si Hyun Ah ini emang dari dulu nggak suka pakai cat kuku. Di sekolahnya malah nggak boleh pakai cat kuku. Aneh banget kan? Psikologi kriminal juga menganggap kalau semisal pelaku dari pembunuhan Hyun Ah ini mengidap penyakit parafilia. Jadi kalau misal kalian nggak tahu penyakit parafilia, parafilia itu adalah sebuah kelainan di mana seseorang ini memiliki nafsu terhadap seksual yang aneh.
Simpelnya parafilia itu adalah penyimpangan seksual. Disebutkan juga kalau pembunuhan ini adalah sosok pembunuh yang berpengalaman. Karena ya emang bener-bener udah pro player banget cuy. Udah kayak dia tahu harus kayak gini, harus kayak gini. Polisi nih cuy sampai menganalisa kandungan yang terdapat pada cat kuku yang ada di jari Yeon A ini cuy. Namun anehnya tidak ditemukan satupun merek cat kuku yang sama dengan yang ada di jari Yeon A. Gila anjir. Nah singkatnya cuy, selama 18 tahun pencarian ini tuh masih nggak ditutup gitu loh cuy. Masih jadi misteri dan masih belum terpecahkan juga. Tepat pada tahun 2019 ada sebuah acara televisi yang mengadakan sebuah tanya jawab gitu loh cuy, wawancara membahas tentang kasus dari pembunuhan si Yeon A ini. Siapa sangka cuy, ternyata ada salah satu narasumber yang mengaku pernah hampir jadi korban atas kasus pembunuhan yang hampir mirip dengan pembunuhan si Yeon A ini cuy. Dia itu bilang kalau waktu itu dia itu lagi jalan di tempat yang sama kayak kasus pembunuhannya Yeon A ini. Tiba-tiba dari belakang ada sosok mobil putih yang menawarinya untuk ikut bersamanya gitu loh cuy. Dia itu ditawarin kayak ayo ikut gua nebeng mumpung gua lagi searah. Karena posisinya dia ini sendirian cuy, dia tuh takut mau nolak. Takut kalau misal pas waktu ditolak pria ini tuh bakalan melakukan hal-hal yang tidak terhadap dia ini. Kayak ya udahlah bareng lah, kayak menghargai gitu loh. Pas waktu udah mau sampai di rumahnya cuy, tiba-tiba si cowok itu ngomong, gua belum nikah nih, gimana kalau misal kita ngopi dulu, jangan keburu pulang. Karena takut ya cuy ya si narasumber ini, dia pun langsung memutuskan untuk membuka pintu mobilnya secara paksa dan lompat dari mobil tersebut cuy. Setelah dia lompat, mobil putih ini juga nggak bereaksi apa-apa cuy. Dia cuman putar balik dan melanjutkan perjalanannya. Dan kalian pasti tanya kan, kenapa kok nggak ngomong pas waktu dulu aja, pas waktu gempar-gemparnya kasus pembunuhan Yeon A. Kejadian yang menimpa narasumber ini cuy, itu beberapa hari sebelum adanya berita Yeon A meninggal. Jadi dia takut cuy mau mengungkap karena orang yang pernah mengantar dia ini benar-benar tahu betul cuy alamat rumahnya si narasumber ini. Akhirnya didatangkan sosok ahli sketsa wajah dan ahli hipnotis untuk menghipnotis narasumber tersebut guna untuk ditanyai keterangan tentang masa lalunya cuy. Ini ditanyain, apakah anda masih ingat ciri-cirinya bagaimana? Dia ini bilang cuy kalau semisal ciri-cirinya dia itu berkulit putih banget kayak mengidap penyakit albino. Kuku tangannya itu dikatakan sama dia itu kayak memakai sebuah warna cuman bening cuy, jadi mengkilat. Dan yang bikin plot twist banget cuy, pas waktu ditanyain ya, apakah anda masih ingat apa saja yang anda lihat di dalam mobil tersebut? Dia ini bilang cuy kalau semisal di dalam mobilnya dia melihat ada sebuah koper kulit dan bagian belakang mobilnya itu ditutupi oleh jaket. Boom. Gila nggak cuy? Lu tadi inget kan gue jelasin kalau misal ada saksi yang bilang kalau lihat mobil yang belakang jendelanya itu ditutupin pakai jaket. Jadi bukan dia yang jadi korbannya, malah si Yeon A. Kira-kira inilah cuy hasil sketsanya yang udah digambar. Ngeri banget anjir mukanya. Karena dianggap sudah menemukan titik terang cuy, akhirnya pihak televisi dan kepolisian setempat itu mencoba untuk menginvestigasi lagi. Namun tetap saja kasus pembunuhan ini tidak dapat dipecahkan. Dan sampai detik ini kasus ini tuh masih jadi misteri cuy. Bahkan ya cuy, yang gue kasihan banget nih ya, pada tanggal 16 Oktober 2004 polisi yang menangani kasus dari pembunuhan Yeon A ini itu dia sampai bunuh diri cuy karena depresi dan frustasi lah, serta merasa bersalah banget gitu loh karena nggak bisa membongkar misteri dan menangkap pelaku dari pembunuhan Yeon A. Dia itu juga ngaku cuy kalau semisal dia ini sampai minta selimutnya si Yeon A dan tidur pakai selimutnya Yeon A ini cuy, berharap kalau dia mendapatkan jawaban dari Yeon A melalui sebuah mimpi. Anjir kasihan banget cok. Oke cuy, jadi itu cerita serial killer gua tentang cat kuku merah.